Hello everyone, kali ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi dislipidemia. Dislipidemia itu apa dan bagaimana prosesnya dan bagaimana terapi yang digunakan dalam kondisi tersebut, kita akan bahas di materi ini. Jadi, dislipidemia adalah suatu kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Jadi di situ ada peningkatan kolesterol total, peningkatan kolesterol LDL, peningkatan trigliserida, maupun penurunan kolesterol HDL atau kolesterol baik ya. Nah, untuk profil dislipidemia sendiri kita bisa bagi berdasarkan literatur yang tercantum dari Dipiro ya. Standar kita yang digunakan di sana, jadi nilai kolesterol yang dimaksud tadi tinggi, tidak normal, dan lebih dari nilai normalnya itu dapat dituliskan seperti demikian. Jadi untuk total kolesterol, untuk kurang dari 200 itu termasuk desirable, artinya masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Sementara jika nilai total kolesterol seseorang itu antara 200 sampai 239, dia masuk dalam borderline high atau tanda batas awal bahwa dia itu tinggi. Nah, sementara jika seseorang nilai kolesterolnya sudah lebih dari 240 ya, maka nilai kolesterolnya disebut dengan nilai kolesterol tinggi. Nah, ini adalah salah satu profil terjadinya dislipidemia. Artinya, dislipidemia adalah metabolisme lipid yang tidak normal sehingga menyebabkan beberapa nilai dari baik itu total kolesterol maupun LDL maupun HDL atau trigliserid itu menjadi tidak normal. Salah satunya atau lebih dari satu itu sudah termasuk dalam kriteria dislipidemia. Baik, sekarang kita bahas mengenai LDL kolesterol. Nah, di LDL kolesterol, jika nilai LDL atau low density lipoprotein ya atau biasa disebut dengan lipoprotein yang densitasnya sangat rendah atau kolesterol jahat, itu jika kurang dari 100 maka nilainya optimal. Nah, jika nilainya sudah mulai tinggi, yaitu 100 sampai 129, dia termasuk dalam sedang atau di atas dari optimal ya. Dekat dengan optimal tapi masih agak tinggi begitu. Nah, sementara jika nilainya 130 sampai 159, dia masuk dalam tanda batas hati-hati ya. Jadi borderline high di mana nilainya sudah mulai tinggi. Sementara jika dia sudah masuk dalam ranah 160 sampai 189, dia masuk dalam kriteria tinggi. Dan jika seseorang memiliki nilai LDL kolesterol lebih dari 190, dia termasuk dalam kriteria sangat tinggi dan ini sangat berbahaya bagi tubuh ya, apalagi masuk dalam pembuluh darah. Akan terjadi penyumbatan. Nah, selanjutnya adalah nilai HDL atau high density lipoprotein. Sebenarnya ini adalah jumlah kolesterol yang sering sekali kita gunakan dalam tubuh baik untuk penyimpanan glukosa maupun penyimpanan panas tubuh atau membantu dalam metabolisme tubuh. Namun jika jumlahnya kurang dari 40, dia termasuk dalam nilai yang rendah. Sementara jika dia nilainya lebih dari sama dengan 60 mg per desiliter, maka dia termasuk nilainya masih tinggi. Nah, di sisi lain ada nilai trigliserida. Trigliserida jika nilainya kurang dari 150, dia termasuk dalam nilai normal. Namun, jika trigliserida dalam tubuh atau TG-nya itu nilainya berlebihan, misalkan 150 sampai 199, dia termasuk dalam tanda batas dia mulai tinggi. Maka harus hati-hati apalagi sudah masuk dalam kriteria 200 sampai 499, dia sudah tinggi, bahkan jika sudah lebih dari 500 mg per desiliter, maka nilainya sangat tinggi dan itu berbahaya sekali bagi tubuh. Nah, kita kenal juga tadi bahwa dislipidemia berkaitan dengan lipid. Lipid berkaitan dengan kolesterol. Kita kenal dengan kolesterol ya.
Sebenarnya apa itu sih kolesterol? Jadi kolesterol adalah lemak yang terutama diproduksi di dalam hati yang didapat dari makanan. Jadi memang kolesterol itu adalah timbunan yang terdapat dalam hati dan didapat dari makanan dan biasanya digunakan sebagai penyimpanan. Dan sewaktu-waktu jika memang tubuh kita misalkan sedang berpuasa begitu ya, dia akan mengambil cadangan glukosa baik dari lemak maupun dari protein yang disimpan di dalam hati. Nah, lalu hubungan kolesterol dengan penyakit jantung itu apa sih sebenarnya, Pak? Nah, ini sebetulnya. Ini adalah gambar dari arteri normal, di mana dinding arterinya juga normal. Ada saya jika kita mengambil sayatan melintang dari arteri, maka di situ tidak akan muncul apapun. Nah, jika jumlah kadar kolesterol di dalam darah melebihi batas dari normal, maka kelebihan ini akan mengendap. Ini kita lihat di sini akan terjadi endapan dalam pembuluh darah dan endapan ini yang menyebabkan penyempitan dan pengerasan pada pembuluh darah yang dikenal dengan plak. Plaknya disebut dengan plak aterosklerosis. Nah, plak aterosklerosis ini merupakan proses pembentukan plak pada pembuluh darah. Kita lihat pembuluh darah yang seharusnya keseluruhan bisa mengalirkan darah terhambat hanya separuhnya bahkan seperempatnya sehingga terjadi penyempitan arteri dan kita lihat mungkin ya kalau punya pengalaman dengan menggunakan lemak itu lama-kelamaan akan mengeras ya. Kalau kita punya daging, direbus, didinginkan, maka dia akan mengendap dan mengeras. Nah, seperti itulah kolesterol ya. Nah, jika penyempitan dan pengerasan ini cukup berat, maka suplai darah ke otot jantung juga tidak akan cukup. Nah, lalu timbul sakit atau nyeri dada yang disebut dengan angina. Nah, jadi dari plak aterosklerosis ada sumbatan di sini dan mengakibatkan potensi suplai oksigen di mana darah itu membawa oksigen ke dalam jantung. Nah, jika tidak tercukupi maka akan terjadi nyeri dada dan terjadi kekurangan oksigen yang disebut dengan angina. Dan bila berlanjut akan menyebabkan kematian jaringan otot jantung atau disebut dengan infak miokard. Dan jika infak miokard terus meluas, maka baru timbullah gagal jantung. Jadi impact-nya memang luar biasa ya. Jadi dari kolesterol, terjadi plak aterosklerosis, suplai darah tidak lancar, darah kekurangan oksigen terjadi angina, angina menyebabkan matinya otot jantung disebut dengan infak miokard dan infak miokard jika terus meluas akan terjadi gagal jantung. Nah, penyebabnya berbagai macam ya. Jadi metabolismenya bisa dari eksogen, bisa dari endogen. Kita bahas dulu yang eksogen. Jadi makanan berlemak yang kita makan itu isinya terdiri dari trigliserid dan kolesterol. Nah, selain kolesterol, yang berasal dari makanan, di dalam usus juga terdapat kolesterol dari hati yang diekskresikan bersama empedu dan usus ke usus halus. Nah, baik lemak di usus halus yang berasal dari makanan maupun dari hati disebut dengan lemak eksogen. Nah, sementara trigliserid dan kolesterol dalam usus halus akan diserap ke dalam eritrosit, eh, ke dalam enterosit dan mukosa usus halus. Trigliserid akan diserap sebagai asam lemak bebas dan kolesterol sebagai kolesterol. Nah, di dalam usus halus, asam lemak bebas akan diubah lagi menjadi trigliserida, sedangkan kolesterol akan diesterifikasi menjadi kolesterol ester. Nah, keduanya bersama dengan fosfolipid dan alipoprotein akan membentuk lipoprotein yang disebut dengan kilomikron. Nah, kita lihat di gambar ini. Di gambar ini kita lihat ada gambar makanan. Nah, dari makanan akan terbentuk kolesterol di mana kolesterol ini, makanan yang mengandung kolesterol ini yang nantinya akan diubah menjadi kilomikron, ini kan kilomikron adalah hasil akhirnya, bersama dengan substansi lain akan dibawa ke dalam hati ya atau hepar ya. Di dalam hepar, kilomikron akan dipecah di mana trigliserida akan dihidrolisis untuk disimpan menjadi adiposa untuk disekresi kembali ke dalam tubuh. Nah, kilomikron akan masuk melalui jaringan limfe dan akhirnya melalui ductus thoracic akan masuk ke aliran darah.
Dan trigliserida di dalam kilomikron akan terhidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endotel menjadi asam lemak bebas atau kalau dalam buku-buku disebut dengan free fatty acid ya. Asam lemak bebas yang dapat disimpan sebagai trigliserid kembali di jaringan lemak adiposa. Apabila dalam jumlah banyak, sebagian akan diambil oleh hati dan sebagai bahan untuk pembentukan trigliserid di hati. Kilomikron ini yang sudah kehilangan sebagian trigliserid akan menjadi kilomikron remnan yang mengandung kolesterol ester yang akan dibawa ke hati. Jadi intinya nanti semua kolesterol itu akan disimpan di dalam hati dan pada masanya nanti akan dihidrolisis menjadi adiposa untuk disekresi kembali ke dalam tubuh. Ya. Sampai sini paham ya? Nah, sementara jika kita membaca mengenai metabolisme endogen, trigliserid dan kolesterol yang disintesis di hati tadi dan disekresikan ke dalam sirkulasi sebagai lipoprotein VLDL atau disebut dengan very low density lipid atau lipoprotein, di dalam sirkulasi trigliserid dalam VLDL akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase dan VLDL akan berubah menjadi IDL atau intermediate density lipid yang juga akan mengalami hidrolisis menjadi LDL atau low density lipid atau lipoprotein. Sebagian dari VLDL, IDL, dan LDL akan mengangkut kolesterol ester kembali ke hati. Disinilah LDL yang merupakan lipoprotein yang mengandung paling banyak kolesterol, sebagian yang lain kolesterol ada di LDL yang akan dibawa ke hati dan jaringan stereogenik lainnya seperti kelenjar adrenal, testis, ovarium yang mempunyai reseptor untuk kolesterol LDL. Sebagian lagi dari kolesterol LDL akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh reseptor. Berikut gambarannya ya. Jadi tadi dari hati dia akan menghasilkan VLDL ya. Ini ada gambar seperti ini yang melonjong seperti ini adalah reseptor LDL. Ini adalah scavenger reseptor A atau CD36 dan adenosine triphosphate binding cassette transporter atau ABC1. Nah, di dalam gambar ini dijelaskan bahwa metabolisme endogen dari lipid di situ ada trigliserida dan kolesterol yang disekresi oleh hepar menjadi lipoprotein very low density. Ini ya hasil akhirnya tadi. Yang nantinya akan terhidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL. Nah, IDL akan dihidrolisis lagi menjadi LDL atau low density lipoprotein yang mudah mengalami oksidasi dan dimakan oleh makrofag menjadi sel busa yang disebut dengan foam cell. Nah, makanan yang mengandung kolesterol dan trigliserida yang nantinya akan diubah menjadi kilomikron bersama dengan substansi lain untuk dibawa ke hepar dan di dalam hepar kilomikron akan dipecah di mana trigliserida akan dihidrolisis untuk disimpan menjadi adiposa atau untuk disekresi kembali ke dalam tubuh seperti yang disampaikan tadi. Nah, lalu jika jumlah kolesterol apalagi akibatnya tadi menyebabkan gangguan jantung, kemudian infak miokard, angina dan sebagainya, lalu bagaimana terapinya? Untuk terapi dislipidemia sendiri, pengelolaannya itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan non-farmakologis dan farmakologis. Nah, untuk non-farmakologis, kita bisa melakukan perubahan gaya hidup, termasuk aktivitas fisik, terapi nutrisi medis, penurunan berat badan, dan penghentian merokok. Nah, untuk terapi farmakologis yaitu dengan memberikan obat-obat anti hiperlipidemia. Nah, berikut ini akan dijelaskan mengenai pengelolaan dislipidemia meliputi pencegahan primer yang ditujukan untuk mencegah timbulnya komplikasi ya, terutama di kardiovaskuler pada penyakit dislipidemia seperti penyakit jantung koroner tadi ya, stroke, penyakit aterosklerosis dan pencegahan sekunder yang ditujukan untuk mencegah
komplikasi kardiovaskuler lanjutan pada semua pasien yang menderita penyakit aterosklerosis dan kardiovaskuler yang jelas. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi ini contohnya adalah pertempuran antara kolesterol jahat dan baik nih ya. Nah, HDL adalah kolesterol baik. LDL adalah kolesterol jahat. Jika jumlah LDL terlalu berlebihan dan LDL turun, pasti akan terjadi dislipidemia. Nah, katanya kolesterol nih, kata kolesterol selalu dikaitkan dengan penyakit mematikan seperti serangan jantung dan stroke. Padahal tidak semua kolesterol bersifat jahat loh. Jadi kolesterol bahkan memiliki fungsi tubuh yang sangat baik, ya. Baik LDL maupun HDL, keduanya harus berimbang. HDL adalah lipoprotein berat dan bertanggung jawab untuk membawa kolesterol dari berbagai organ dan jaringan untuk kembali ke hati untuk didaur ulang dan didegradasi. HDL juga disebut sebagai kolesterol baik dan berhubungan dengan kesehatan jantung karena mereka membantu untuk membersihkan kelebihan kolesterol dan darah. Nah, sementara LDL atau kolesterol jahat lebih ringan dibandingkan HDL yang bertanggung jawab untuk membawa kolesterol dari hati ke organ dan jaringan tubuh, di mana lipoprotein ini kurang stabil karena mengandung sedikit protein dan lebih banyak lipid yang membuatnya lebih rentan dan berantakan. Nah, kemudian karena mereka tidak membawa kolesterol kembali ke hati, LDL cenderung berkeliaran di dalam darah, kadang-kadang menempel pada pembuluh darah yang meradang. Kondisi ini yang pada akhirnya nanti dapat menyebabkan plak. Plaknya apa tadi? Plak aterosklerosis yang akibatnya bisa menyebabkan penyakit jantung. Begitu kira-kira ya. Nah, strategi untuk intervensinya itu ada strategi primary dan secondary atau primer dan sekunder. Jadi target pertama adalah kolesterol LDL dulu dan yang sekundernya adalah kolesterol non HDL. Nah, prinsip strategi intervensi ini pertama selalu mempertimbangkan tingkat risiko kardiovaskuler total. Kemudian semua pasien kecuali dengan tingkat risiko rendah dan mempunyai konsentrasi LDL praterapi kurang dari 100 mg per dl perlu mendapatkan intervensi perubahan gaya hidup. Jadi memang pola makan harus dijaga, kemudian olahraga secara rutin juga penting. Nah, intervensi farmakologis dengan penurunan lipid terhadap target primer dilakukan pada pasien dengan konsentrasi awal kolesterol LDL di atas target terapi. Nah, intervensi dengan obat penurun lipid terhadap target sekunder atau kolesterol non-HDL hanya dilakukan pada pasien dengan risiko tinggi dan sangat tinggi yang target kolesterol LDL-nya telah tercapai sementara konsentrasi trigliserida masih di atas 200 mg per dl. Nah, lalu pemilihannya seperti apa? Nah, dan strateginya seperti apa? Nah, kita mulai dulu dari terapi non farmakologis. Jadi, tabel ini adalah tabel yang mendeskripsikan mengenai intervensi gaya hidup yang dapat dilakukan untuk mengurangi kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Jadi, intervensi gaya hidup ini ditujukan untuk menurunkan LDL, meningkatkan HDL, dan menurunkan trigliserida. Pertama apa? Kurangi asupan lemak jenuh, jeroan, kemudian makan makanan yang mengandung banyak lemak, ya itu sebisa mungkin dihindari terlebih dahulu. Lalu untuk menghilangkan timbunan lemak, maka kita harus meningkatkan asupan serat, ya asupan serat. Kemudian untuk mengurangi semakin bertambahnya atau memperparah kondisi, maka kita juga harus mengurangi glukosa dengan cara mengurangi jumlah asupan karbohidrat. Nah, bagi orang ini karbohidrat ini fokus pada peningkatan HDL dan menurunkan trigliserida, bukan untuk menurunkan kolesterol ya. Kemudian khusus untuk bagi yang pengguna alkohol, kurangi asupan alkohol untuk bisa menurunkan trigliserida. Lalu olahraga rutin itu juga sangat baik untuk ketiganya ya dan untuk
penurunan berat badan itu lebih condong pada LDL dan HDL, bukan pada trigliserida. Sementara untuk perokok itu tidak mempengaruhi LDL dan trigliserid, tapi lebih fokus pada peningkatan kolesterol HDL ya. Nah, ini adalah tabel pengaruh perubahan gaya hidup terhadap kadar lipid dan besarnya akibat yang ditimbulkan. Tingkat buktinya juga sudah bisa dilihat A, B, C, D. Jadi kalau kita lihat pengaruh perubahan gaya hidup terhadap kolesterol total dan kolesterol LDL biasanya adalah dengan diet lemak jenuh, diet lemak trans, asam asupan serat ya. Mengurangi diet kolesterol nilainya masih B, tapi cukup membantu. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung fitosterol. Kemudian kurangi berat badan yang berlebih ya dan meningkatkan aktivitas fisik. Nah, sementara bagi orang-orang yang memiliki problem terhadap trigliserida dapat mengambil konsep ini. Yang pertama adalah mengurangi kelebihan berat badan, itu yang pasti, asupan alkohol dan mono dan disakarida, kurangi glukosa, kemudian suplemen N3 poli saturasi lemak ya, lemak yang disaturasi ya. Kemudian mengganti lemak jenuh dengan mono atau polisaturasi ya. Kemudian jika ini LDL normal, trigliserid normal, tapi HDL rendah, nah itu kita bisa mengurangi dengan mengurangi lemak trans, tingkatkan aktivitas fisik, kurangi kelebihan berat badan, diet karbohidrat dengan menggantikannya dengan lemak yang tak jenuh, dan kurangi asupan alkohol bagi pengkonsumsi alkohol. Sebenarnya mudah ya jika memang kita menerapkan gaya hidup sehat. Nah, lalu bagaimana dengan terapi dislipidemia secara farmakologis? Nah, kita punya 5 golongan obat anti hiperlipidemia yang sudah kita bahas di farmakologi dasar di semester 4 lalu ya. Jadi untuk obat-obatnya itu ada penggunaannya masing-masing ya. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama adalah nama obatnya. Ini mekanisme of action atau mekanisme aksinya. Kemudian ini effect on lipids atau efeknya pada lipid itu lebih spesifik kemana. Kemudian effect on lipoprotein ya. Jadi untuk obat yang berbeda itu mempengaruhi hal yang berbeda juga. Jadi tidak bisa orang yang hipertrigliserida kita berikan obat yang hanya kolesterol saja atau LDL saja. Tidak mungkin karena target kita adalah trigliserida. Makanya untuk belajar farmakoterapi kita harus melihat betul-betul data laboratorium yang muncul pada pasien. Mana yang tidak normal sehingga itu menjadi rujukan untuk kita memilih obat atau drug of choice-nya. Nah, kita lihat kolestiramin dan kolestipol itu mekanisme aksinya adalah meningkatkan katabolisme LDL dan menurunkan absorpsi dari kolesterol. Di sini adalah kolesterol total. Jadi kalau kalian lihat di data lab ada kolesterol total, kita targetnya adalah menurunkan kolesterol dan LDL dan meningkatkan VLDL, misalnya nilai VLDL-nya turun, kolestiramin, kolestipol, dan kolesevelam menjadi salah satu acuan yang bisa kita ambil, salah satu drug of choice-nya. Kemudian ada juga niacin. Ya, jika mekanismenya adalah menurunkan LDL dan VLDL sintesis, di sini jelas targetnya adalah LDL VLDL ya. Di situ dia tidak hanya LDL dan VLDL saja yang diturunkan, tapi juga dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan HDL, ya, dan memiliki kemampuan untuk menurunkan trigliserida dan kolesterol. Ini menjadi salah satu obat yang umum yang bisa digunakan karena hampir berefek pada HDL, LDL, VLDL, kolesterol, dan trigliserida. Nah, kemudian bagaimana jika hanya VLDL-nya saja yang bermasalah? Nah, kita memiliki obat yang disebut dengan gemfibrozil, fenofibrat, dan klorfibrat. Ini adalah golongan fibrat, ya. Jadi fungsinya adalah meningkatkan VLDL dan menurunkan sintesis dari VLDL.
Fungsinya adalah menurunkan nilai kolesterol total dan trigliserida sekaligus menurunkan VLDL, LDL, dan HDL. Nah, yang selanjutnya adalah first line terapi bagi orang yang belum diketahui kira-kira kolesterol mana yang bermasalah. Biasanya diberikan obat golongan statin. Contohnya adalah simvastatin, lafostatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin ya. Itu fungsinya adalah meningkatkan katabolisme LDL dan menghambat sintesis dari LDL. Artinya LDL-nya tidak terbentuk. Di sini tidak untuk trigliserida. Sekali lagi ya, statin tidak untuk trigliserida, ya, hanya untuk kolesterol total dan LDL saja, ya. Ini untuk yang khusus nilai trigliseridanya normal, ya. Kemudian ada ezetimibe, dia memblok kolesterol absorption across the intestinal border. Jadi dia memblok kolesterol penyerapan kolesterol melewati saluran pencernaan ya, di border di pencernaan. Nah, ini juga hampir mirip seperti statin, fungsinya hanya di kolesterol total dan LDL saja. Nah, baik kita bahas satu persatu. Statin adalah obat penurun lipid yang paling efektif untuk menurunkan kolesterol LDL dan terbukti aman tanpa efek samping yang berarti. Selain berfungsi untuk menurunkan kolesterol LDL, statin juga mempunyai efek meningkatkan kolesterol LDL dan menurunkan trigliserid, tapi tidak spesifik ya. Sekali lagi, statin bukan untuk trigliserida. Nah, statin bekerja dengan mengurangi pembentukan kolesterol di liver dengan menghambat secara kompetitif kerja dari enzim HMG-CoA redukase. Pengurangan konsentrasi kolesterol intraseluler meningkatkan ekspresi reseptor LDL pada permukaan hepatosit yang berakibat meningkatnya pengeluaran LDLC dari darah dan penurunan konsentrasi dari LDLC dan lipoprotein ApoB yang termasuk trigliserida. Di Yapar, statin meningkatkan regulasi reseptor kolesterol LDL sehingga meningkatkan pembersihan kolesterol. Nah, kemudian ada lagi golongan ezetimibe tadi ya, atau inhibitor absorpsi kolesterol. Ezetimibe sendiri merupakan obat penurun lipid pertama yang menghambat ambilan kolesterol dari diet dan kolesterol empedu tanpa mempengaruhi absorpsi nutrisi yang larut dalam lemak. Jadi golongan ezetimibe ini bekerja dengan menghambat absorpsi kolesterol oleh usus halus. Dosis ezetimibe sendiri yang direkomendasikan adalah 10 mg per hari dan harus digunakan bersama dengan statin. Jadi tidak bisa jalan sendiri ya, kecuali pada keadaan tidak toleran terhadap statin, di mana dapat dipergunakan secara tunggal. Jadi memang ezetimibe ini fungsinya kayak suportif ya, untuk membantu statin. Sampai saat ini belum ada laporan efek samping yang berarti dari pemakaian ezetimibe ini. Nah, kemudian ada tadi kolestiramin, kolestipol ya, kolesevelam gitu ya. Itu termasuk dalam golongan bile acid sequestran. Jadi terdapat 3 jenis bile acid sequestran yaitu kolestiramin, kolesevelam dan kolestipol. Bile acid sequestran ini mengikat asam empedu bukan kolesterol ya. Jadi fokusnya pada empedu di usus sehingga menghambat sirkulasi enterohepatik dari asam empedu dan meningkatkan perubahan kolesterol menjadi empedu di hati. Bile acid sequestran menurunkan kadar kolesterol dengan cara mengikat asam empedu di dalam saluran cerna dengan mengganggu sirkulasi enterohepatik sehingga ekskresi lemak ditingkatkan melalui feses. Penurunan kadar asam lemak empedu ini oleh pemberian resin akan menyebabkan meningkatnya produksi asam empedu yang berasal dari kolesterol. Karena sirkulasi enterohepatik dihambat oleh resin, maka kolesterol yang diabsorpsi lewat saluran cerna akan dihambat dan akan keluar bersama feses. Nah, dosis harian dari kolestiramin, kolestipol ini secara berurutan berurutan adalah 4 sampai 24 gram, 5 sampai 30 gram, 3,8 sampai 4,5 gram,
dan penggunaan dosis tinggi dapat dilakukan untuk menurunkan konsentrasi LDL sebesar 18-25%. Nah, bile acid sequestran ini tidak mempunyai efek terhadap HDL, sementara konsentrasi trigliserida risikonya adalah bisa meningkat justru ya. Jadi harus hati-hati. Efek samping terutama berkenaan dengan sistem pencernaan seperti rasa kenyang, terbentuknya gas, dan konstipasi. Dan bile sequestran ini berinteraksi dengan obat lain seperti digoxin, warfarin, tiroksin, atau tiazid, sehingga obat-obat tersebut hendaknya diminum 1 jam sebelum atau 4 jam sesudah bile acid sequestran. Nah, ini obat yang cukup terkenal ya. Yang kedua ya, kalau first line-nya adalah statin, yang kedua mungkin adalah fibrat ya, bagi yang bermasalah dengan trigliserida plasma. Nah, selain menurunkan sintesis dari trigliserid di hati, obat ini juga bekerja dengan mengaktifkan enzim lipoprotein lipase yang kerjanya memecah trigliserid. Selain menurunkan kadar trigliserida, obat ini juga meningkatkan kadar HDL yang diduga melalui peningkatan dari apoprotein A1 dan A2. Nah, fibrat dapat menyebabkan miopati, peningkatan enzim hepar, dan kolestitiasis. Resiko miopati lebih besar pada pasien dengan gagal ginjal kronik dan bervariasi menurut jenis fibratnya. Gemfibrosil lebih beresiko menyebabkan miopati dibandingkan fenofibrat jika dikombinasikan dengan statin. Jadi fenofibrat misalkan 200 mg per hari dengan dosis maksimal 200 mg per hari. Nah, sementara dosis gemfibrosil adalah 600 mg diberikan 2 kali sehari dengan dosis maksimal 1200 mg sehari. Jadi terdapat 4 jenis fibrat yang paling terkenal ya, contohnya adalah gemfibrosil, bencafibrat, ciprofibrat, dan fenofibrat. Nah, selanjutnya adalah asam nikotinat atau niacin. Jadi asam nikotinat ini menghambat mobilisasi asam lemak dari jaringan lemak perifer ke hepar sehingga sintesis trigliserida dan kolesterol VLDL di hepar berkurang. Niacin yang digunakan saat ini terutama berbentuk extended release yang dianjurkan diminum sebelum tidur malam. Obat ini diduga bekerja menghambat hormon sensitif lipase di jaringan adiposa, dengan demikian akan mengurangi jumlah asam lemak bebas. Diketahui bahwa asam lemak bebas ada dalam darah sebagian yang akan ditangkap oleh hati dan akan menjadi sumber pembentukan VLDL. Dengan menurunkan VLDL di hati akan mengakibatkan penurunan kadar trigliserid dan juga kolesterol LDL di plasma. Dosis awalnya 500 mg bisa meningkatkan HDL 15-35% dan menurunkan kolesterol LDL 15-18% dan trigliserid 20-40%. Jadi memang ini fokus pada trigliserid sebetulnya ya. Alasan terbanyak menghentikan penggunaan niacin pada bulan pertama adalah efek sampingnya. Biasanya yang paling terkenal adalah ruam pada kulit, pruritus flushing, keluhan gastrointestinal, kemudian diabetes mellitus, dan keluhan muskuloskeletal atau bagian persendian ya. Ini adalah efek samping yang mungkin muncul dan efektivitasnya. Nanti kalian bisa membaca ya, di sini ada statin, bile acid sequestran, asam nikotinat, dan fibrat. Fokusnya lebih kemana, kontraindikasinya pada yang mana ya. Jadi memang tidak semua bisa digunakan ya. Nah, kemudian ini untuk beberapa lipoprotein yang terkait ada 1, 2A, 2B, 3, 4, dan 5. Masing-masing ada obatnya sendiri-sendiri ya. Jadi untuk lipoprotein 1 tidak diindikasikan. Kalau 2A ada statin, kolestiramin, dan kolesterol serta niacin. Di situ bisa kombinasi juga. Kemudian untuk bar itu adalah bel acid resins ya, tadi kolestiramin, kolesterol ya di sini. Kemudian ada 2B ada statin, fibrat, niacin, 3 itu fibrat dan niacin, 4 itu fibrat dan niacin, 5 fibrat juga dengan niacin ya. Nah,
Kemudian bagaimana cara memilihnya? Jadi kita lihat dislipidemia itu jenisnya apa? Apakah hipertrigliserida atau hiperkolesterolemia? Nah, jika hiperkolesterolemia, maka kita fokus pada yang menurunkan kadar kolesterol, yaitu statin, dan menurunkan resikonya kayak olahraga dan sebagainya macam. Nah, jika tidak adekuat, LDL masih tinggi, kolesterol total masih tinggi, bisa ditambahkan dengan fibrat atau ezetimibe. Sementara jika hipertrigliserida, kita lakukan perubahan gaya hidup dulu, bisa ke statin dan penurunan, atau bisa langsung kita berikan fibrat, ya. Nah, kombinasi terapi itu bisa diberikan pada beberapa kondisi, misalkan pada gangguan-gangguan lipid seperti poligenic hiperkolesterolemia, di mana obatnya adalah statin, bisa diberikan alternatif berupa resin, ezetimibe, dan niacin, atau kombinasi antara statin dengan ketiganya ini. Nah, kemudian ada familial hiperkolesterolemia atau FH dengan severe polygenic hiperkolesterolemia, itu biasanya juga statin, kombinasinya adalah dengan ezetimibe, ya seperti tadi disampaikan bahwa ezetimibe biasanya digunakan bersama dengan statin, dan LDL apheresis for homozygote untuk familial hiperkolesterolemia, contohnya adalah resin, niacin, ya. Kemudian ada atherogenic dislipidemia, itu ada statin, niacin atau fibrat yang bisa saling dikombinasikan antar ketiganya ini, ya. Kemudian isolat HDL yang terisolasi, ya, itu juga digunakan statin. Untuk alternatifnya bisa diberikan kombinasi dengan niacin. Nah, efikasi terhadap lipoprotein itu beragam, ya, baik LDL, HDL, dan trigliserid. Kita lihat bahwa untuk yang fokus pada LDL dan kolesterol total adalah statin, makanya dia digunakan sebagai first line. Jika kita menghendaki untuk peningkatan HDL saja, sementara nilai LDL dan trigliserid normal, tapi kolesterol totalnya tinggi, kita bisa gunakan niacin, ya. Atau kita jika fokus pada trigliserid saja, kita gunakan obat golongan fibrat. Gitu. Ya, ini adalah obat-obatnya. Ya, bisa kalian baca di buku Dipiro, ya. Di situ ada diuretik, bisa juga pemberian obat-obat yang bisa menginduksi hiperlipidemia. Jadi memang obat-obat ini sangat potensial meningkatkan terjadinya peningkatan kolesterol, ya. Jadi ada diuretik, ya, ada beta blocker, ya. Kemudian alpha blocker, alpha agonis, S inhibitor, ya, itu tidak menimbulkan perubahan, CCB juga tidak menimbulkan perubahan. Oral kontraseptif, nah ini yang biasanya ibu-ibu menyampaikan bahwa, oh setelah menggunakan kontrasepsi ternyata berat badan meningkat, kolesterol meningkat. Iya betul, ya karena efek itu berhubungan dengan aktivitas peningkatan sintesis VLDL, ya, yang berhubungan dengan progestin komponen dan estrogen, ya. Kemudian ada kortikosteroid, ya, atau glukokortikoid, ya, itu bisa meningkatkan kolesterol juga. Kemudian etanol itu meningkatkan trigliserida, isotretinoin, ya, itu bisa meningkatkan ketiganya, dan siklosporin, ya. Jadi memang ada beberapa obat terutama diuretik yang beberapa potensial, terutama diuretik yang thiazid, ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Silakan dipelajari lebih lanjut di buku Dipiro maupun Kodak Kimball maupun Kadzong, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.